Hai, kita jumpa lagi. Tentunya masih bersama saya, Fernando Urmeneta. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin menawarkan sebuah topik bahasan tentang bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. Atau kalau anak-anak zaman sekarang, seringkali mengatakannya sebagai self-love, begitu. Nah, sebetulnya mengapa penting sih kita membahas tentang self-love ini? Karena kalau kita melihat, terutama apa yang terjadi di ruang praktik saya ya, begitu banyak orang yang terpisah dari dirinya sendiri, apalagi sampai mencintai ya. Jadi berpisah itu sudah seolah ada jarak dengan diri sendiri. Jadi ya sudah pasti sangat sulit untuk bisa menerima dan mencintai diri sendiri, ya terutama dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi ya, dengan berbagai macam perkembangan, berbagai macam tuntutan, berbagai macam tekanan. Nah, hal ini membuat kita lupa pada sebuah esensi yang paling penting, yaitu bagaimana kita mencintai diri sendiri. Nah, hal ini bukan hanya sekedar soal merasakan cinta pada diri sendiri, tetapi juga bisa berakibat pada hidup yang menjadi kurang bergairah, hidup yang seolah penuh dengan penderitaan, dan seolah masalah itu datang terus-menerus tanpa bisa terkendali. Ya, bisa jadi ini karena disebabkan kita sudah sangat berjarak pada diri sendiri, dan kemudian kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita seringkali ya diajarkan untuk mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Begitu teman-teman. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan, ada baiknya apabila teman-teman juga mendukung channel ini dengan mensubscribe channel ini, lalu kemudian juga menyebarkannya apabila ada keluarga mungkin atau ada kenalan yang membutuhkan konten dari channel ini. Dan juga teman-teman bisa menuliskan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik bahasan atau ingin memberikan usulan mengenai topik bahasan apa yang teman-teman butuhkan. Kita akan segera mulai. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan self-love itu? Pada dasarnya, self-love adalah kemampuan kita untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, apa adanya, serta memberikan perhatian dan kasih sayang pada diri sendiri. Nah, lalu kenapa banyak orang yang berkesulitan untuk mencintai dirinya sendiri? Karena seringkali hal ini dimaknai sebagai sikap yang egois. Hal ini dimaknai sebagai sebuah sikap yang mementingkan diri sendiri, padahal bukan itu, teman-teman. Tapi self-love berbicara tentang kesejahteraan. Apakah itu kesejahteraan dari aspek fisik? Apakah itu kesejahteraan dari aspek emosional atau mental emosional? Apakah itu kesejahteraan dari aspek finansial, dari aspek hubungan, serta kesejahteraan dari aspek spiritual? Jadi kembali lagi, self-love itu tidak sama dengan egois. Kalau egois kita mengambil semuanya atau kita mengutamakan diri kita sendiri tentunya untuk keuntungan diri kita tanpa memperdulikan orang lain. Tetapi kalau kita belajar untuk mencintai diri kita apa adanya, menerima diri kita apa adanya, maka kita juga akan mudah untuk mencintai sesama. Kita akan mudah untuk mencintai orang lain. Karena prinsipnya begini, teman-teman. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Kita tidak mungkin bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita tidak punya. Maka apabila kita tidak pernah mencintai diri kita sendiri, coba tanyakan lagi pada saat teman-teman mengatakan cinta pada orang lain. Jangan-jangan itu hanya cinta yang ada di bibir saja. Karena prinsipnya mustahil teman-teman bisa mencintai orang lain kalau teman-teman tidak mencintai diri sendiri. Seperti itu ya. Jadi self love ini tidak bisa diartikan sebagai sebuah sikap semaunya, bukan. Justru orang yang mencintai dirinya sendiri, dia punya empati yang cukup besar kepada orang lain. Begitu, teman-teman. Lalu mungkin muncul sebuah pertanyaan ya, mengapa sih penting untuk kita punya kemampuan mencintai diri sendiri? Pada dasarnya, sepertinya pada saat kita menjalani kehidupan,
kita seringkali seperti tadi saya sudah sebutkan di awal ya, kita seringkali dituntut untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, sehingga hal ini menjebak kita pada satu kondisi di mana kita merasa bahwa diri kita itu tidak cukup baik untuk didahulukan. Bahwa kepentingan kita itu tidak cukup penting untuk didahulukan. Dan juga seringkali kita terjebak dalam sebuah situasi karena sekarang zamannya zaman apa namanya ya, konsumerisme seperti itu, maka kita seringkali terjebak dalam situasi di mana kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Nah, sehingga hal ini membuat kita merasa hidup itu sulit untuk mencapai sebuah kepuasan. Kita sulit untuk mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena rasanya begitu sulit untuk kita betul-betul mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kembali lagi, karena kita begitu sering membandingkan diri kita atau hidup kita dengan orang lain, kita seringkali memberikan kritik yang begitu keras pada diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya kita justru mengubur potensi yang ada, mengubur rasa bahagia yang seharusnya sudah bisa kita nikmati, yang seharusnya itu menjadi hak kita. Padahal teman-teman begini, kalau kita mengembangkan atau belajar untuk mencintai diri kita sendiri, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Paling tidak ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita belajar atau mulai mencintai diri kita sendiri. Yaitu yang pertama adalah kita jadi memiliki kesehatan mental yang baik. Mengapa? Karena pada saat kita menerima diri kita apa adanya, pada saat kita menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya, maka secara tanpa kita sadari, kita memiliki resistensi yang cukup baik terhadap stres. Jadi kita juga apa namanya ya, kita tidak mudah untuk terkena stres. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa iya saya memang punya kekurangan, terus kenapa saya harus pikirin? Kenapa saya harus fokus di kekurangan saya? Mengapa saya tidak fokus pada apa yang menjadi kelebihan saya gitu. Nah, sikap seperti ini akan membantu kita untuk terhindar dari stres dan untuk menjaga level berpikir kita di level yang sehat. Lalu yang kedua, teman-teman begini, pada saat teman-teman mencintai orang lain, teman-teman pasti percaya dengan orang tersebut kan ya? Nah, begitu juga pada saat kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, maka secara otomatis kita akan memiliki rasa percaya diri yang baik. Nah, akibatnya apa? Akibat dari adanya rasa percaya diri yang baik itu, kita jadi memiliki performa yang memadai untuk menjalani kehidupan. Kita akan menemukan begitu banyak potensi yang mungkin selama ini terkubur karena kita tidak percaya diri, karena kita ragu pada diri kita sendiri. Pada saat kita mencintai diri kita menyadari setiap potensi yang ada di dalam diri kita sehingga pada akhirnya itu membuat kita percaya diri di dalam menghadapi berbagai macam kendala atau berbagai macam apa namanya persoalan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, seperti yang tadi juga sudah saya katakan bahwa dengan kita mencintai diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mencintai dan berempati pada orang lain. Tentunya hal ini akan berakibat pada hubungan sosial yang lebih baik. Kita jadi disukai oleh banyak orang. Kita jadi dihargai oleh banyak orang. Seperti itu. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, kita tidak perlu demanding, kita tidak perlu menuntut, bahkan kita tidak perlu juga selalu mengkondisikan diri kita untuk menyenangkan orang lain. Karena pada dasarnya sulit loh untuk selalu menyenangkan orang lain, karena tidak peduli betapa baiknya perilaku yang kita lakukan, ya namanya juga manusia ya, pasti ada saja kekurangannya. Nah, sehingga pada saat kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, kita sudah tidak lagi terjebak atau terikat pada penilaian-penilaian orang lain terhadap kita. Karena dimensinya sudah berbeda. Kita sudah tidak bermain di dimensi pikiran, tapi kita bermainnya di dimensi rasa. Seperti itu, teman-teman. Nah, tapi tentunya perjalanan kita untuk mencintai diri sendiri tidak semudah apa yang saya ucapkan ya, teman-teman. Ada saja hambatannya
yang menghalangi kita untuk mencintai diri kita sendiri. Apa saja sih hambatan itu? Yang pertama adalah keinginan kita untuk menjadi manusia yang sempurna, seperti itu ya. Sehingga seringkali kita merasa bahwa saya itu hanya bisa mencintai diri saya kalau saya tuh punya pencapaian ini loh. Kalau saya itu bisa begini, kalau saya bisa begitu. Percaya teman-teman, namanya perjalanan kehidupan itu seperti mendaki sebuah gunung yang tidak ada puncaknya. Jadi pada saat kita merasa bahwa kita sudah mencapai sesuatu, sebetulnya itu adalah akhir dari sebuah perjalanan dan awal dari perjalanan baru yang menanjak juga. Jadi kita tidak akan pernah selesai. Sehingga pada saat kita mensyaratkan diri kita bahwa saya hanya bisa mencintai diri saya pada saat saya punya penghasilan sekian. Percaya deh, pada saat penghasilannya sudah mencapai, kita juga tetap tidak bisa mencintai diri kita sendiri karena kita akan menuntut diri kita untuk mencapai yang lebih lagi. Atau misalnya, saya hanya bisa mencintai diri saya kalau saya lulus S1, misalnya seperti itu ya. Percaya teman-teman, pada saat sudah lulus S1, kemungkinan akan ada dorongan lagi untuk ke S2. Lalu dorongan lagi untuk ke S3, dan itu tidak akan pernah selesai. Pada akhirnya, kita terjebak selalu mengkritik diri kita karena kita tidak sempurna. Karena pada dasarnya memang tidak ada manusia yang sempurna, sehingga justru kuncinya adalah pada saat kita bisa menerima ketidaksempurnaan kita, disitulah titik awal di mana kita mulai mencintai diri kita sendiri. Lalu yang kedua, yang juga sering menjadi penghambat adalah, sebetulnya tadi saya sudah sebutkan di awal ya, bahwa apa namanya, kita punya kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka ada istilah, rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput sendiri, kan begitu ya. Ya, ini sepertinya memang wajar, bukan wajar ya, tapi hal yang umum terjadi di masyarakat, di mana kita selalu membandingkan. Ya, sederhananya beginilah. Misalnya gini ya, kita punya anak, anaknya berprestasi, lalu kemudian ya tapi satu ketika mungkin pada saat ujian dia sedang tidak sehat atau sedang ada yang dipikirkan dan lain sebagainya sehingga akhirnya prestasinya sedikit turun. Lalu kita bukannya mengapresiasi, bukannya memberikan sebuah apa namanya semangat agar anak ini bangkit lagi, kita malah membandingkan dengan orang lain. Tuh lihat si ini, tuh lihat si itu dan lain sebagainya. Tidak jarang juga kita berlaku seperti itu pada pasangan. Ya, pasangan kita kan bukan malaikat ya, tentu punya kelebihan juga punya kekurangan. Kemudian kita mulai membandingkan dia dengan orang lain. Yang tanpa kita sadari, kita pun seringkali membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Ya, misalnya contoh sederhana, eh, kenapa ya kok saya tuh nggak bisa seperti dia? Kenapa ya kok saya itu tidak sekaya dia? Kenapa ya kok saya tidak terlahir dari keluarga yang punya darah bangsawan? Kenapa ya kok saya tidak lahir dari keluarga yang pejabat negara dan lain sebagainya? Sering kali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, hal ini tidak apa ya, ya sudah pasti tidak baik gitu karena membuat kita menjadi punya penilaian yang begitu buruk pada diri kita sendiri. Padahal yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki kisah hidupnya sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman ingin menuliskan kisahnya sendiri atau teman-teman hanya mau larut dalam kisah-kisah yang hanya ada di dalam imajinasi teman-teman saja? Lalu hambatan yang ketiga tentunya dari pengalaman di masa lalu. Pastinya ini pengalaman yang tidak baik ya, pengalaman yang buruk ya. Nah, sebetulnya dari dua contoh hambatan tadi, saya sudah memention juga, apa ya, menyebutkan juga atau menyinggung tentang yang apa namanya, menjadi pengalaman di masa lalu seperti itu. Seperti tadi ya contohnya ada anak yang berprestasi lalu kemudian karena satu dan lain hal prestasinya menurun lalu dikritik oleh orang tuanya. Nah, itu bisa jadi anak itu menjadi kehilangan cintanya pada diri sendiri. Dan juga sama, kita juga begitu ya. Setiap orang yang mendengarkan ini pasti punya masa lalu. Dan masa lalunya pasti beraneka ragam, penuh dengan dinamika. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Sudah pasti seperti itu setiap orang. Nah, tidak jarang kita mengalami satu peristiwa di masa lalu yang membuat kita kemudian mempertanyakan apakah kita layak ya? Apakah kita pantas ya untuk dicintai? Nah, pada saat kita mulai mempertanyakan secara terus-menerus seperti itu ya,
Ini sesuai dengan prinsip ada sebuah pepatah yang mengatakan kemana atensi kamu mengarah, maka disitulah energi kamu akan mengalir. Jadi pada saat kita selalu memberikan atensi pada sebuah pertanyaan, apakah saya layak untuk dicintai? Maka energi kita akan mengalir di situ dan tanpa kita sadari, kita sudah membuat jarak pada diri kita. Kita mulai tidak bisa mencintai diri kita lagi. Bahkan tidak jarang kita jadi membenci diri kita sendiri. Nah, ini tentunya tidak baik karena ya pasti akan merugikan kita di setiap aspek. Kita akan tertutup potensinya, kita tidak bisa menikmati hidup, kita tidak bisa berbahagia, yang sudah pasti kita akan menderita di dalam menjalani kehidupan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengatasi setiap hambatan itu? Ya, sederhana teman-teman. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sekali lagi, setiap orang punya pencapaiannya sendiri, setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri yang ya itu bukan kisah kita gitu. Jadi kita tidak perlu membeli dramanya orang lain. Kita tidak perlu ingin menjadi orang lain. Bukan berarti dalam dalam apa ya, dalam konteks di mana kita harus pasrah saja, tidak. Misal begini, kita melihat ada tetangga kita, oh yang pola kehidupannya lebih baik ya. Maka yang perlu kita lihat bukan hanya sekedar kita ingin menjadi seperti dia, tapi kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan agar taraf kehidupan kita menjadi naik. Begitu ya. Tapi ini bukan bukan membandingkan pencapaiannya, tetapi kita melihat, oh dia bisa seperti itu karena apa ya? Lalu kemudian kita belajar. Kita belajar, kita mengisi pengetahuan kita menambah skill kita sehingga pada akhirnya nantinya kita bisa mendapatkan kehidupan yang sama atau bahkan mungkin lebih baik dari orang tersebut. Nah, lalu yang kedua, teman-teman juga bisa mulai menciptakan sebuah kalau saya menyebutnya sebagai self talk ya, atau serangkaian kata-kata yang diberikan pada diri sendiri yang membuat teman-teman mulai bisa mencintai. Kalau saya begini, kalau saya itu dulu pernah melakukan, eee, pada saat saya ada hal yang perlu untuk saya perbaiki dan ya dulunya saya tuh orang yang tidak percaya diri teman-teman ya. Ya karena kembali lagi ya, bahwa rekaman data masa lalu saya itu membuat saya bertanya atau bahkan mungkin bukan hanya sekedar bertanya, tapi saya merasa bahwa diri saya itu tidak layak untuk dicintai. Nah, lalu ini membuat saya menjadi tidak percaya diri. Nah, sehingga pada akhirnya pada saat saya mulai, belajar hipnoterapi, saya mulai belajar untuk tanda kutip "menghipnosis" diri sendiri. Caranya dengan self talk. Jadi setiap kali kan ini kalau cara saya ya, nanti teman-teman bisa menemukan caranya sendiri atau juga bisa meniru cara saya. Jadi yang saya lakukan adalah setiap kali saya, melihat cermin atau berhadapan pada benda-benda yang memantulkan bayangan diri saya selalu memberikan pujian, tapi pujian yang tidak berlebihan. Pujiannya itu yang sangat sederhana. Jadi, kalau dulu saya itu selalu, malu pada postur saya, maka saya mulai memperbaiki dari situ. Dengan saya mengatakan, "Wah, kamu, gagah ya, kamu itu bagus loh pakai baju itu," dan hal yang seperti itu gitu. Tapi, hal-hal pujian yang sifatnya itu tulus. Ya ini tentu tidak mudah ya, karena di awal-awal ada perasaan, "Aduh geli juga ya ngomong sendiri," dan lain sebagainya. Nah, tapi self talk yang positif ini secara perlahan membantu saya sampai di titik sekarang. Yang tadinya saya kalau ngomong berdua aja kadang-kadang suara saya tidak terdengar, sekarang saya bisa ngomong di hadapan banyak orang, bahkan mungkin tanpa menggunakan mic dan suara saya terdengar dengan jelas. Begitu ya. Jadi, saya pernah melakukannya, sekarang teman-teman bisa belajar juga untuk melakukannya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yang bisa dilakukan adalah punya me time. Nah, ini yang sangat sulit untuk dimiliki, terutama untuk mereka yang sudah berpasangan. Apalagi kalau pasangannya posesif, kemana-mana harus berdua, kemana-mana harus laporan, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, me time ini sebetulnya bukan hanya sekedar punya waktu untuk hanya sekedar jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya, bukan yang seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan me time ini waktu di mana kita betul-betul melakukan apa yang kita suka. Apakah itu berupa hobi, apakah itu dengan merawat diri, apapun yang kita suka, lakukan itu. Nah, maka biasanya ini kalau kita belajar dari orang-orang di luar negeri ya, yang negaranya sudah maju,
itu dalam 1 minggu ini biasanya ada waktu di mana, eee, ayah dan ibu ini melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan Father's Day Out, ada yang disebut dengan Mommy's Day Out. Itu sebetulnya memberikan waktu untuk mereka melakukan apa yang disukai, begitu ya. Nah, tapi seringkali justru kebalik. Pada saat kita nih dikatakan sudah masuki fase dewasa, maka berapa sering kita menemukan begini, atau mendapatkan perkataan yang seperti ini ya teman-teman ya, "Sekarang tuh kamu sudah dewasa, saatnya kamu untuk fokus pada kehidupan. Udah tinggalin hobi kamu itu nggak ada gunanya." Teman-teman, hobi itu sangat berguna, karena hobi itu kan sesuatu yang kita suka untuk kita lakukan. Nah sekarang bayangkan kalau kita hanya diberikan tanggung jawab, tapi kita tidak diberikan waktu untuk kita, terkoneksi dengan diri kita sendiri. Maka jangan heran kalau level stres itu akan meningkat. Karena pada dasarnya begini, teman-teman gini, kalau teman-teman kemudian, apa namanya, bekerja katakanlah ya, tapi nggak digaji, mau nggak? Pasti nggak mau kan? Nah, diri kita juga sama, kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bekerja, belajar, dan lain sebagainya, maka diri kita akan menuntut untuk, "Ayo dong, sekarang saatnya untuk saya mendapatkan apa yang saya suka." Begitu ya teman-teman ya. Jadi silakan untuk mempertimbangkan, apa yang teman-teman suka untuk lakukan dan lakukan itu. Tentunya juga jangan terjebak dalam satu situasi, "Wah, saya pokoknya mau melakukan yang saya suka aja," akhirnya jadi semau-maunya. Bukan hal yang seperti itu. Jadi antara melakukan aktivitas yang disukai dengan tanggung jawab, itu juga harus seimbang, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, saya lupa menghitungnya yang keberapa, oh yang kelima kalau saya tidak salah. Ini adalah dengan kita memberikan penghargaan pada diri sendiri. Nah, teman-teman begini, diri kita itu sifatnya sama loh kayak anak kecil, jadi dia tuh nggak ngerti harga. Nah, maka dalam hal ini saya pernah ya dalam dalam satu sesi dengan seorang klien, pada saat kita mengatakan tentang atau, kita membahas tentang self reward. Klien saya ini mengatakan bahwa, "Wah, saya tuh sering banget, Coach, memberikan self reward pada diri saya, tapi kenapa ya saya masih seperti ini? Kenapa ya saya masih sulit untuk merasa dicintai oleh diri saya sendiri? Saya terlalu banyak mengkritik dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya," begitu ya. Sederhananya gini teman-teman, saya selalu membedakan antara self reward dengan token of appreciation. Eee, Tas ini atau hadiah-hadiah yang klien saya ini berikan untuk dirinya sendiri, itu bisa menjadi self reward atau hanya menjadi token of appreciation, tergantung dari intensinya. Nah, pada saat dia mengatakannya begini ya, pada saat saya mencapai hal tertentu, ya saya beli tas itu, karena kan katanya saya berterima kasih pada diri saya sendiri. Tapi ingat, intensinya adalah saya membeli tas ini ketika saya mencapai titik tertentu. Berarti itu kan token of appreciation. Itu adalah sebuah pengingat bahwa saya sudah mencapai titik tertentu. Ini berbeda dengan self reward. Self reward itu kan sesuatu yang kita berikan pada diri kita sendiri karena kita berterima kasih dengan kesungguhan, karena kita menghargai dengan kesungguhan. Jadi self reward itu terkadang tidak terlalu mahal. Saya mau memberikan contoh ya. Self reward saya itu sangat murah. Hanya sebuah es krim yang harganya mungkin saya nggak tahu harga sekarang ya, karena sepertinya es krimnya sudah tidak diproduksi kalau sekarang. Jadi dulu es krim itu harganya hanya Rp4.000. Itu adalah self reward saya yang saya berikan setiap kali saya, membantu klien di, ruang praktek saya. Jadi ketika saya pulang, saya mampir dulu ke supermarket, saya beli es krim itu, lalu sebelum makan, saya mengatakan, kembali lagi pada self talk tadi ya, saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya bilang, "Nando, terima kasih kamu hari ini sudah bekerja dengan baik. Nah, ini saya punya hadiah, kamu terima ya hadiah dari saya." Nah, itu baru menjadi sebuah self reward. Jadi tidak perlu mahal, teman-teman. Nah, sekarang karena es krimnya tidak ada, maka saya, menggunakan hal yang lain. Nah, kebetulan di bawah ya, jadi di bawahnya ruang apa, tempat praktek saya, ya itu ada kafe yang menjual makanan favorit saya yang sekarang yang membuat itu menjadi self reward saya, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Lalu yang tidak kalah penting, mungkin ini menjadi yang keenam dan juga menjadi yang, terakhir, bagaimana kita bisa, belajar untuk mencintai diri kita sendiri, mengatasi hambatan-hambatan itu, yaitu dengan merawat diri kita. Nah, seringkali banyak orang yang keliru begini,
Oh, coach kan katanya self reward ya. Jadi saya tuh makan itu sebagai self reward. Sebentar dulu. Makan ini bisa menjadi self reward atau juga bisa menjadi self punishment untuk kita. Kenapa? Karena kalau kita memberikan self reward atau sederhananya begini dulu teman-teman sebelum saya bahas ke sana ya. Eh, Pikiran bawah sadar kita atau diri kita itu bekerjanya selalu ingin melindungi kita. Sehingga kira-kira kalau ada sesuatu yang berusaha untuk melindungi kita, dia maunya yang masuk ke dalam tubuh kita ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Pasti maunya sesuatu yang baik. Nah, hanya tidak jarang dengan mengatasnamakan self reward, kita memasukkan sesuatu yang justru buruk untuk kesehatan kita. Contoh, tadi saya memberikan contoh es krim ya. Oke, tapi es krimnya cuma sebatang yang saya makan sebagai self reward, yang saya berikan sebagai reward untuk diri saya sendiri. Sekarang bayangkan kalau saya makan es krimnya itu 2 kilo sendirian. Tubuh saya pasti tidak akan menerima. Dan dalam bentuk pemberontakan ya bisa jadi tubuh saya itu yang paling ringannya membuat saya menjadi pilek. Atau mungkin lebih lagi menjadi demam yang agak lama. Atau bahkan bisa jadi sampai resistensi terhadap insulin karena kadar gula yang meningkat terlalu tinggi. Nah, maka teman-teman, menjaga diri itu adalah bagian dari self love. Kita memastikan bahwa yang masuk ke dalam mulut kita ini adalah memang yang baik untuk kesehatan kita. Bukan tidak boleh menikmati hidup, boleh kok. Misalnya begini, pernah ada yang bertanya kepada saya, "Coach, kalau misalnya kita mau sehat, boleh nggak sih kita makan potato chips?" Saya bilang, "Boleh makan potato chips, tapi kalau sebulan sekali." Begitu. Jadi jangan setiap hari makan potato chips, itu potato chips menjadiin lauk buat nasi. Jangan yang begitu. Boleh nggak sih saya makan fried chicken? Fried chicken dalam hal ini tuh yang di ini ya, yang di kedai-kedai itu ya. Boleh, asal jangan setiap hari. Boleh nggak saya makan mie instan? Boleh, asal jangan setiap hari. Mungkin sebulan 2 kali sudah cukup. Nah, tetapi juga diimbangi dengan pola olahraga yang baik. Begitu ya teman-teman ya. Dan saya pernah berbicara dengan rekan saya, seorang dokter yang mengatakan, hari ini kita harus pintar-pintar untuk membedakan antara makanan dengan produk. Wah, saya jadi bingung apa maksudnya makanan dengan produk. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas pada saat saya mengundang teman saya ini. Dan beliau mengatakan gini, pada dasarnya begini, makanan itu adalah yang prosesnya itu pendek, lalu kemudian tidak mengubah bentuknya. Itu disebut makanan. Tapi kalau produk itu prosesnya panjang, lalu kemudian bentuknya juga berubah. Contoh misalnya gini, kita ambil kentang misalnya gitu ya. Kentang itu pada saat kita potong-potong lalu kemudian kita rebus dan kita makan, itu makanan. Tetapi pada saat kentangnya diproses tipis-tipis, dikasih bumbu, dikasih apa namanya pengawet, digoreng kering, di-packing, dijual menjadi potato chips, itu namanya sudah produk. Nah, gampangnya begini. Pastikan bahwa teman-teman hanya memasukkan makanan yang sehat ke dalam tubuhnya, minuman yang sehat, hidup seimbang, jaga pola kerja, jaga pola istirahat. Ini adalah salah satu cara teman-teman untuk mulai melakukan self love atau mulai belajar mencintai diri sendiri. Begitu teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Tentunya saya berharap apa yang disampaikan, apa yang diberikan bisa menjadi bahan perenungan untuk teman-teman sehingga nantinya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bahagia, dan tentunya yang sehat ya teman-teman. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi di video-video yang berikutnya.